Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ke-7 dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Kisah perjalanan suci Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7 atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menunggangi buruk bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia merupakan orang pertama yang mengimani dan meyakini perjalanan suci Rasulullah SAW. Karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang dipercaya. Sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmatnya kepadanya dengan memperjalankannya di suatu malam. Di dalam perjalanan itu antara lain Nabi Muhammad SAW sempat berkumpul dengan para nabi, naik ke langit, melihat keajaiban-keajaiban alam malakut dan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan peristiwa ini Nabi Muhammad SAW menceritakannya melalui sabdanya, "Aku diberi buruk, adalah seekor hewan yang berbulu putih, tingginya lebih dari keledai, akan tetapi lebih pendek daripada bagol. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya dan ia membawaku hingga sampai Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Selanjutnya aku memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dari Masjidil Aqsa, datanglah kepadaku malaikat Jibril seraya membawa 2 buah cawan. Yang satu berisikan khomar, sedangkan yang lain berisikan susu. Aku memilih cawan yang berisikan susu. Lalu malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Nabi Muhammad SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia, langit pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Kemudian pintu langit pertama dibukakan bagi kami. Tiba-tiba di situ aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka pintu langit yang kedua dibukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu keduanya menyambut kedatanganku dan keduanya mendoakan kebaikan buatku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketiga. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketiga. Lalu ditanyakan kepadanya,
"Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka dibukakanlah pintu langit ketiga bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan ternyata ia telah dianugerahi separuh daripada semua keelokan. Nabi Yusuf menyambut kedatanganku, lalu ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keempat. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit, lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka pintu langit yang keempat dibukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang kelima. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kelima. Maka ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Lalu dibukakanlah pintu langit yang kelima bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Selanjutnya malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keenam. Lalu ia mengetuk pintunya. Ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka dibukakanlah pintu langit yang keenam buat kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh. Lalu ia mengetuk pintunya. Ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kedapatan ia bersandar pada Baitul Makmur. Ternyata Baitul Makmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang selanjutnya mereka tidak kembali lagi padanya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke Sidratul Muntaha. Kedapatan daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah, dan buah-buahan bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika semuanya tertutup oleh nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya menjadi berubah. Maka kala itu tidak ada seorang makhluk Allah pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka Allah mewahyukan kepadaku secara langsung, dan dia telah mewajibkan kepadaku 50 kali sholat untuk setiap hari. Setelah itu lalu aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa, langit yang keenam. Maka Nabi Musa bertanya kepadaku, "Apakah yang diwajibkan oleh Robmu atas umatmu?" Aku menjawab, 50 kali sholat untuk setiap harinya. Nabi Musa berkata,
kembalilah kepada Robmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Maka aku kembali kepada Robku, lalu aku memohon, wahai Robku, ringankanlah buat umatku. Maka Allah meringankan 5 waktu kepadaku. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa bertanya, apakah yang telah kamu lakukan? Aku menjawab, Allah telah meringankan 5 waktu kepadaku. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melakukan hal tersebut. Maka kembalilah lagi kepada Robmu dan mintalah keringanan buat umatmu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Maka aku masih tetap mondar-mandir antara Robku dan Nabi Musa, dan dia meringankan kepadaku 5 waktu demi 5 waktu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia tidak melakukannya, dituliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukannya, dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakannya, maka dituliskan baginya dosa 1 keburukan. Setelah itu aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa alaihissalam. Lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata, kembalilah kepada Robmu, lalu mintalah kepadanya keringanan buat umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Maka aku menjawab, aku telah mondar-mandir kepada Robku hingga aku malu terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku melihat Robku Azza wa Jalla. Sahabat yang beriman, itulah kisah singkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah ini semoga menambah dan mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang telah disyariatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.